Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahji ila yaumiddin. Bapak-bapak, adik-adik, remas dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Sebenarnya dalam jadwal ini yang mengisi kuliah subuh adalah Gus Zainal, tapi beliau ada uzur dan meminta tolong saya untuk menggantikannya. Pas kebetulan ini ada acara mabit juga. Sebetulnya yang harus naik itu memang harus ketua takmirnya, sekaligus memberikan bimbingan kepada adik-adik yang ikut malam bina iman taqwa di Masjid An-Nur ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para senior di An-Nur ini, ada Ustadz Misnari, ada Gus Aulia, ada Ustadz Sarino, dan ada Ustadz-Ustadz lain, izinkan saya untuk menggantikan Gus Zainal dalam mengisi kuliah subuh ini. Tema yang saya angkat kali ini adalah, karena di sini ada adik-adik remaja yang masih semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu. Tema yang saya angkat kali ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah ketika tidak ada naungan lain. Ketika matahari direndahkan, langit didekatkan, manusia dalam kebimbangan, gundah gulana karena panas matahari yang sangat dekat dengan kepala, akan ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Salah satunya adalah wasyabuh nasab ibadatillah au ibadati rabbi. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketakwaan kepada Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda, bukan orang tua. Kenapa seorang pemuda? Karena pemuda pada normalnya ketika dia masih memiliki tenaga yang kuat, dengan gaya emosi yang meledak-ledak, mereka lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, cangkruan, ngobrol sana sini. Tapi kenapa Allah memberikan naungan kepada pemuda yang melakukan ketakwaan kepada Allah? Karena dia mampu meredam emosinya, meredam hawa nafsunya, sehingga bisa melakukan amal ibadah soleh, ketakwaan kepada Allah. Dan salah satunya lagi adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terkait di masjid. Terkait di masjid itu bagaimana? Ya bisa dengan ibadah di masjid. Hatinya pokoknya kalau nggak ke masjid itu nggak enak. Nah, itu salah satunya. Dan semoga adik-adik remas yang ada di sini termasuk dalam sabda Nabi Muhammad tersebut, wasyabun nasabi ibadatillah. Dan semoga bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu di sini juga termasuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltafa'inu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tidak ada jalan lain ketika kita ingin mengetahui jalan menuju surga kecuali dengan menuntut ilmu.
Surga itu memiliki jalan, surga itu memiliki ilmu, surga itu memiliki pintu, dan surga itu memiliki kunci. Jalan menuju surga adalah al-ilmu. Pintu surga adalah amal ibadah. Ada pintu surga yang paling tengah, beribadah dengan berbakti kepada orang tua. Ada pintu surga dengan zakat, ada pintu surga dengan jihad, ada pintu surga dengan ahli puasa. Dan kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita semua ingin berangkat dari Green Menganti ini menuju ke PNS Malang, kita belum pernah tahu ke tempatnya. Salah satu cara yang paling didahulukan adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui PNS di Malang adalah dengan mencari jalannya. Buka Google Map, bertanya-tanya sebelah di PNS saja nih. Dan seperti itu kita harus mencari dulu jalannya. Nah, kalau kita ingin masuk surga sama, kita harus tahu dulu jalannya. Kita bisa bertanya kepada orang yang sudah pernah diajak jalan-jalan masuk surga, yakni Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah diajak jalan-jalan menuju surga, dan banyak hadis yang mengajarkan kita bagaimana cara menuju surga. Rasulullah sudah mengajarkannya. Dan menuntut ilmu ini adalah ibadah yang paling mulia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ilmu itu tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, madhab yang dipakai oleh Arab Saudi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'dilhu syai'un. Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya. Tidak sholat, tidak haji, tidak jihad, semuanya tidak bisa mengalahkan pahala menuntut ilmu. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena beliau beranggapan semua ibadah dalam Islam kalau tidak didasarkan berdasarkan ilmu akan salah, akan mandek, Pak. Contoh saya kasih contoh, jenengan biar tidak bingung. Jenengan punya uang 50 juta, mau berangkat haji tanpa manasik. Punya uang 50 juta, mau berangkat haji tanpa manasik. Bisa berangkat? Mungkin bisa, tapi di sana waktu tawaf itu batal wudhu boleh atau enggak tahu. Waktu sa'i itu harus wudhu apa enggak tahu. Waktu wukuf di Arafah ini pakai baju mewah, pakai wangi-wangian atau gimana, enggak tahu. Pokoknya bayar 50 juta, bisa batal hajinya. Contoh lagi, ada seseorang yang karena semangatnya berkurban sebelum berangkat sholat Idul Adha, beliau berpesan kepada pembantunya, wedhuse belen dadingku aku wis mari sembayang sak keluarga langsung mangan sate. Sah napa mboten kurbane? Mboten sah, karena ibadah kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha. Karena beliau tidak memiliki ilmu, sebelum sholat subuh disembelih, tujuannya agar setelah sholat langsung bikin makan sate dan gulai. Nah, seperti ini merupakan salah satu kesalahan. Makanya menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada pahala yang bisa menandingi pahala menuntut ilmu, kecuali tidak ada pahala yang bisa mengalahkan pahala menuntut ilmu. Nanti masuk golongan berapa? Jangan sampai kita salah masuk golongan. Rasulullah SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarid. Di dunia ini hanya ada 4 golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqallahu ilman wa malan. Seorang hamba yang diberi harta oleh Allah dan juga diberi ilmu. Wa yantaqi fihi rabbahu. Dengan harta dan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Dengan harta dan ilmunya dia sambung tali silaturahimnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dengan harta dan ilmunya dia tahu hak-hak Allah dalam hartanya. Ini orang yang sangat istimewa, Pak. Orang yang diberi harta oleh Allah dan juga diberi ilmu.
orang diberi harta tapi tidak diberi ilmu bisa bahaya. Tapi orang yang pertama ini diberi harta yang banyak oleh Allah, wa yantaqi fihi rabbahu, dengan hartanya dia melakukan ketakwaan kepada Allah, melakukan sedekah masjid, menyantuni yatim piatu. Setiap proposal yang ada di mejanya tidaklah dia lakukan kecuali langsung dibantu. Karena memang dia punya harta. Tapi tidak cukup itu, tapi dia juga punya ilmu. Wa yasilu fi rahimahu, dengan hartanya dia sambung tali silaturahimnya. Ketika ada saudaranya yang kesusahan, minta bantuan, dia bantu. Jangan sampai putus kepaten obor kalau orang Jawa. Saudaranya kesusahan, dia merasa ikut kesusahan, dia bantu. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dengan harta dan ilmunya dia tahu hak-hak Allah dalam hartanya. Allah mempunyai hak harta dalam manusia, baik berupa zakat, zakat fitri, zakat mal. Bila sudah sampai nisab dan haulnya, orang itu mengeluarkan zakat malnya. Bila ada waktunya Idul Fitri, dia akan mengeluarkan zakat fitrahnya. Ketika ada kurban, dia akan menyalurkan kurban. Karena dia tahu hak Allah di dalam hartanya. Itu orang yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah dan juga diberi ilmu. Orang yang nomor dua, abdin razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak diberi harta. Orang yang kedua ini orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tidak punya harta Pak, melarat, tapi semangat untuk mencari ilmu, semangat datang ke kajian, mencari ilmu agama. Karena dia tidak mempunyai harta, maka orang yang nomor dua ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya saya memiliki harta, ya Allah, saya akan gunakan seperti orang yang nomor satu. Orang yang nomor satu tadi kan orangnya kaya raya dan memiliki ilmu, hartanya dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Sedangkan orang yang nomor dua ini punya ilmu saja tapi tidak punya harta. Tapi dengan ilmunya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya saya memiliki harta, saya akan gunakan seperti orang yang pertama. Apa kok Rasulullah SAW berkomentar kepada orang yang pertama ini, orang yang kedua ini? Rasulullah SAW berkomentar, fahuwa biniyatihi fa ajruhu mas-sawa. Orang yang nomor dua ini hanya dengan niatnya pahalanya sama dengan orang nomor satu. Hanya berniat saja. Seandainya punya harta digunakan seperti orang yang nomor satu. Hanya dengan berniat. Allah SWT mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, fahuwa biniyatihi fa ajruhu mas-sawa. Orang yang nomor dua ini pahalanya sama dengan orang yang nomor satu. Kemudian golongan yang nomor tiga, abdin razaqallahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Memiliki harta yang banyak, melimpah ruah, tapi tidak diberikan ilmu oleh Allah. Karena dia memiliki harta dan tidak memiliki ilmu, maka hartanya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Bisa dengan kemaksiatan berbagai macam. Apa komentar Rasulullah SAW terhadap orang yang nomor tiga ini? Fahada bi'akbatil manasil. Inilah sejelek-jelek manusia. Dia sudah dianugerahi harta yang banyak oleh Allah. Seharusnya dengan hartanya dia bisa melakukan ketakwaan kepada Allah. Tapi karena dia tidak memiliki ilmu, maka hartanya dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah. Orang yang nomor empat, abdin lam yarzuqullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang tidak dianugerahi ilmu dan juga tidak dianugerahi harta. Harta tidak punya, ilmu juga nggak punya.
Harta ndak punya, malas datang ke kajian, malas menuntut ilmu. Susah di dunia, susah di akhirat. Mari kita berintrospeksi diri, kira-kira kita masuk golongannya nomor berapa? Dalam hadis ini saya akan mengkomparasikan orang yang nomor 2 dan orang yang nomor 3. Kalau orang yang nomor 1 tidak usah dibahas, Pak, karena istimewa. Rasulullah SAW berkomentar kepada orang yang nomor 1 ini, fahada bi afdhalil manasil. Inilah sebaik-baik manusia. Kita akan mengkomparasikan orang yang nomor 2 dan orang yang nomor 3. Orang yang nomor 2 ini dengan ilmunya dia berdoa, ya Allah, seandainya aku mempunyai harta, aku akan melakukan kebaikan, melakukan ketakwaan seperti orang yang nomor 1. Orangnya kan tadi berdoa seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmunya sudah mewakili hartanya. Dia hanya memiliki ilmu, tidak memiliki harta. Tapi dengan ilmunya dia bisa memiliki pahala yang sama seperti orang yang nomor 1. Karena apa? Karena ilmunya sudah mewakili hartanya. Dan harta bisa diandai, bisa diumpamakan. Ya Allah seumpama, ya Allah seumpama. Jadi kita ini cuma berdoa, ya Allah seumpama aku punya uang, tak bangun Masjid An-Nur sing apik. Cuma seumpama, tapi dicatat pahala oleh Allah. Syaratnya orang ini mempunyai ilmu. Salah satu keutamaan menuntut ilmu ini, Pak, hanya dengan berandai saumpama, ya Allah saumpama masjid iki tak apiki, aku duwe sak miliar tak apiki. Cuma berandai, insyaallah dicatat pahala oleh Allah SWT. Dan Allah tidak akan menzalimi para penuntut ilmu. Allah tidak akan menzalimi para penuntut ilmu, walaupun itu orang kafir. Saya ulangi, Pak, Allah tidak akan menzalimi para penuntut ilmu walaupun dia itu orang kafir. Saya kasih contoh. Adik-adik, saya tanya nggih, penemu bola lampu siapa? Penemu bola lampu listrik. Penemu bola lampu listrik. Adik isin dan jawab. Insya Allah tahu semua, karena saya mulai kecil sudah dipelajari. Penemu bola lampu listrik Thomas Alva Edison. Nah, kenapa dia terkenal di seluruh dunia? Salah satunya adalah karena ilmu. Allah tidak mendolimi, dikasih haknya di dunia, tapi karena dia orang kafir, cuma dikasih hak di dunia saja. Di akhirat dia akan dibenamkan di neraka oleh Allah. Di sini ada para asatid, ada Ustadz Misnari, ada Ustadz Sarino. Kenapa Ustadz Misnari kok terkenal di Green Menganti? Apa beliau karena Crazy Rich Menganti? Boten. Apa karena beliau tampan rupawan seperti Nabi Yusuf? Salah satunya karena ilmu, sehingga beliau bisa terkenal di area Green Menganti. Diangkat derajatnya Allah bagi seorang yang menuntut ilmu walaupun dia kafir. Apalagi kita orang muslim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semakin semangat menuntut ilmu agama, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah SAW. Jangankan manusia, Pak, anjing, hewan yang najis, hewan yang sering dijadikan perumpamaan kejelekan. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikata baitan fi kalbun wala syuratun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patungnya atau gambar makhluk bernyawanya. Loh, anjing sering dijadikan perumpamaan kejelekan.
Rasulullah SAW juga bersabda dalam kitab Bulughul Maram bab bersuci, kalau ada anjing menjilat bejanamu maka harus disucikan 7 kali. Ulahuna bi turab, salah satunya menggunakan debu. Lah anjing selalu digunakan sebagai kejelekan. Barang siapa memelihara anjing, man amsasaka kalban, barang siapa memelihara anjing, maka pahalanya setiap hari akan dikurangi 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Bagi orang yang memelihara anjing, pahalanya tiap hari akan dikurangi 1 kirot. Tapi dalam ilmu agama Islam ada 1 titik yang anjing itu diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satunya karena anjing ini memiliki ilmu. Dalam bab fikih, bab hewan buruan, kalau kita belajar kitab Bulughul Maram yang diajarkan oleh Ustadz Samsul Arifin pada ahad kedua di Masjid An-Nur ini, kalau kita belajar fikih, maka anjing ini, anjing yang biasanya dijadikan hewan yang perumpamaan kejelekan, hewan yang najis, diangkat derajatnya oleh Allah, salah satunya karena anjing ini memiliki ilmu. Dikatakan dalam kitab Bulughul Maram, jika anjing ini dilepas oleh pemiliknya, diucapkan bismillah, mengucapkan bismillah, menerkam kelinci, menerjang kijang, terus dikasihkan tuannya. Saya tanya pada jenengan, boleh nggak dimakan kelincinya? Boleh. Menerkam kelinci, kelincinya belum disembelih sudah mati, boleh nggak dimakan? Boleh. Diangkat derajatnya anjing ini oleh Allah, padahal hewan najis. Kok katakan kena gigit, kena jilatan anjing lo najis? Tapi dalam bab ilmu fikih ini diangkat derajat anjing oleh Allah karena anjing ini memiliki ilmu. Saya tanya lagi kepada jenengan, kalau anjing ini dilepas mengucapkan bismillah, bismillah, menerjang kelinci, terus dimakan sedikit, masih ada sisa banyak, dikasihkan majikannya, boleh dimakan apa enggak kelincinya? Digigit sedikit, masih sisa banyak, pakai no jeraganku, boleh dimakan apa enggak kelincinya? Enggak boleh, karena anjingnya belum lulus ngaji itu. Anjing buruan itu tugasnya untuk berburu, bukan untuk memakan sendiri. Kalau dimakan sendiri masih dikasihkan tuannya, berarti anjingnya belum lulus ngaji itu. Tidak boleh. Seperti itu. Saya bukan membanding-bandingkan, tapi ini ilmu harus disampaikan. Nanti kalau di kitab Bulughul Maram sudah waktunya bab tentang hewan buruan, pasti akan diterangkan oleh Ustadz Samsul. Berburu dengan anak panah, berburu dengan anjing, apakah diperbolehkan dalam Islam, dan hukum hewan buruannya bagaimana, akan diterangkan oleh Ustadz Samsul Arifin. Dan para jamaah juga bisa bertanya kepada Ustadz Samsul Arifin. Di dalam Islam ini, Pak, ayat yang pertama diturunkan adalah bab tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Sebelum Allah menurunkan syariat, sebelum Nabi Muhammad membawakan syariatnya Allah, manusia disuruh membaca dulu. Iqra, bacalah. Disuruh baca. Allah tidak menyuruh sholatlah. Allah tidak menyuruh jihadlah. Allah tidak menyuruh meninggallah. Enggak, yang pertama adalah Iqra, baca. Karena dengan membaca, dengan mencari ilmu, manusia akan paham dengan ilmu ini dan akan paham dengan agama Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan berjihad dengan lisan dan tulisan itu lebih berat daripada berjihad dengan pedang ataupun dengan anak panah. Karena apa? Kalau berjihad dengan tombak, anak panah, siapapun bisa melakukannya. Pokoknya ada semangat untuk berjuang, berjihad, berangkat. Tapi kalau berjihad dengan lisan dan tulisan, tidak semua orang boleh melakukannya. Karena apa? Kalau tidak memiliki ilmu, malah banyak merusak, tidak memperbaiki. Ini perlu saya sampaikan agar apa?
agar kita tahu keutamaan menuntut ilmu agama dan kita bisa semangat dalam menuntut ilmu agama Islam ini. Masih banyak ilmu agama Islam yang belum kita pelajari. Kalau misalnya kita ingin belajar Sirah Nabawi di area Green Menganti ini belum menyediakan, kita bisa mencari di tempat lain, di masjid lain atau di lembaga pendidikan Islam yang lain. Kalau kita ingin belajar tentang kitab Syama'il Muhammadiyah misalnya, kalau kita ingin mengerti sifat-sifat Nabi, ciri fisik Nabi, cara berjalan Nabi, cincinnya Nabi hilang di mana, kita bisa belajar kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabi. Ingin belajar sejarah Islam, para sahabat kehidupannya bagaimana, siapa saja sahabat yang dijamin masuk surga, kita bisa belajar dari kitab As-Sahabah. Banyak kitab yang belum kita pelajari, dan semoga di Green Menganti khususnya di An-Nur ini kelak akan bisa memberikan pelajaran kitab-kitab yang belum sempat jamaah pelajari semua. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan ucap, kesalahan dalam menukil, saya sebagai manusia biasa memohon maaf dan saya beristighfar atas kesalahan saya ini. Dan insya Allah kegiatan kuliah subuh ini akan ada setiap Ahad subuh. Jadi adik-adik Remas kalau pada saat ingin ikut kuliah subuh di Masjid An-Nur bisa datang setiap Ahad subuh. Jangan waktu Ramadan saja datang ke masjid, nanti setelah Ramadan tidak pernah ke masjid lagi. Biar masjidnya semakin ramai, biar masjidnya semakin makmur. Dan juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak, mumpung ada di sini saya sampaikan bahwa Masjid An-Nur mengadakan kegiatan kajian subuh kitab Bulughul Maram setiap Ahad kedua subuh, dan kajian tauhid setiap Ahad keempat, dan Ahad-ahad lainnya akan diisi kuliah subuh secara bergiliran oleh para jamaah intern Masjid An-Nur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.